mengajarkan wawasan kebangsaan kepada rekan-rekan pengurus MUKI atau Majelis Umat Kristen Indonesia tingkat Kota Surabaya maupun tingkat kecamatan. Ya. Temanya tadi Pak yang diberikan ke ke peserta tadi apa Pak? Ya, jadi temanya itu adalah implementasi Pancasila bagi umat beragama dengan titik tekan yaitu bagaimana agar umat beragama bisa terlibat dalam upaya melakukan moderasi beragama. Gini Pak, kan ini masih banyak ya Pak ya, toleransi itu belum dipahami di masyarakat bawah. Seperti kemarin kan ada tuh Pak, pembangunan sebenarnya kan bukan untuk agama ya Pak, untuk sekolah. Tapi masyarakat itu kayak tidak boleh. Itu tanggapannya dari anggota dewan sendiri gimana Pak? Gini. Ya, memang kita perlu kita perlu sabar, kita perlu lebih intensif lagi mensosialisasikan tentang pentingnya toleransi, karena ya memang bangsa Indonesia ini pada dasarnya adalah bangsa yang toleran ya, tapi ada juga sebagian kecil yang intoleran, tetapi mereka begitu aktif melalui media sosial, melalui kelompok-kelompok diskusi, sehingga akhirnya yang sebetulnya lebih banyak yang toleran ini akhirnya terpengaruh juga menjadi cenderung intoleran. Jadi memang kita harus berupaya mensosialisasikan, menjelaskan duduk perkaranya supaya masyarakat tidak salah arah. Pesan untuk masyarakat Pak mengenai toleransi beragama ini Pak. Ya, kita harus menyadari bahwa Indonesia ini bangsa yang plural, dan mari kita hargai, mari kita jaga kebinekaan Indonesia itu sebagai anugerah dari Tuhan yang perlu kita jaga ya, yang perlu kita upayakan agar tidak rusak ya. Karena Indonesia yang bineka itu ya sesuatu yang ya memang itulah Indonesia, bineka tunggal ika. Pesertanya sendiri Pak, ini dari wawasan kebangsaan ini dari mana Pak? Memang hari ini kami bekerja sama dengan MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, dan ada di provinsi, kemudian di Kota Surabaya dan di kecamatan-kecamatan se-Surabaya. Itu peserta wawasan kebangsaan pada hari ini. Harapannya Pak, depan Pak, dengan toleransi beragama di Indonesia itu. Ya, jadi pertama kami berharap para peserta hari ini bisa memahami apa itu toleransi atau moderasi beragama dan bisa menjadi agen yang aktif dalam mempromosikan toleransi maupun moderasi beragama. Ya, jadi apa itu yang aktif? Ya, sering melakukan kunjungan kepada tokoh-tokoh agama, kunjungan ke rumah ibadah agama lain, sering silaturahmi, ya melakukan kegiatan-kegiatan lintas iman. Saya kira itu hal-hal penting yang kami harapkan bisa dilakukan peserta setelah mengikuti acara wawasan kebangsaan ini. Terima kasih Pak. Buyar semua rencananya. Ya akhirnya cari solusi ya kita berharap bisa segera selesai. Dan itu hanyalah satu dari sekian masalah gereja di Jawa Timur. Ada lagi gereja di GKJ Ngimbang di Lamongan, ada lagi HKI Huria Kristen Indonesia di Gresik, GPDI Sumengko di Gresik juga, GSCA di Oma Indah Menganti, kemudian HKBP di Orejo juga belum selesai, ada lagi HKBP di Mojokerto dan di Jombang, kemudian ada lagi GPDI di Bangsal Mojokerto, ada lagi Gereja Betani di Ponorogo, ada gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia di Kota Blitar, ada GPDI di Tempeh Lumajang yang juga mau relokasi, GPDI di Pakusari yang sempat dipersoalkan warga, ada Gereja Mawar Saron di Malang, di Pasuruan, di Jember juga, ya ada juga di Malang seperti GBI Diaspora, yang Sidoarjo kemarin juga ada. Ini antar gereja juga sama-sama tidak punya izin tapi sama-sama bertengkar ya. Jadi begitulah masalah gereja di lingkup
Jawa Timur ya. Nah, dan saya selaku Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur yang memang membidangi masalah kesatuan bangsa, maka setiap kali ada permasalahan terkait dengan rumah ibadah, maka saya dan inisiatif sendiri saya turun. Ya, jadi tidak menunggu kawan-kawan yang lain, saya turun. Cuman saya minta surat tugas atas nama Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan disampaikan oleh Bung Karno sendiri dalam pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Pilihan kata yang digunakan adalah esa, bukan ika. Kenapa? Kalau ika itu artinya satu. Ya. Maka kalau ika itu ya ketuhanan yang maha satu. Maka setiap agama berupaya memberikan interpretasi tentang satu itu. Tapi sebetulnya kalau kita mau melihat pilihan kata yang digunakan adalah esa. Esa itu tafsirnya lebih luas. Ya, tidak hanya bisa berarti satu, tapi juga bisa berarti utama. Ketuhanan yang maha utama. Sehingga itu sebetulnya pilihan kata yang lebih bisa diterima oleh banyak pihak. Nah, Bapak Ibu bisa, saya diskusi dengan Yudi Latif, yang menulis buku Negara Paripurna, ya disitulah kemudian pilihan kata esa itu yang menurut saya kecerdasan intelektual dari Bung Karno yang menjadi warisan bagi bangsa ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka jelas dalam pidato Bung Karno tanggal 1 Juni bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu tidak ada egoisme agama. Semua orang bisa menghormati antara satu agama dengan yang lain. Ya, jadi bisa beribadah dengan cara yang leluasa. Nah, tetapi problemnya pemahaman ini yang semakin lama semakin bias. Ya, semakin bias itu artinya diterjemahkan sesuka-sukanya sendiri.